kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami berkumpul jemaat Tuhan di tempat ini. Kami mau beribadah, kami mau memuji, kami mau mengagungkan nama-Mu. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sungguh bersyukur kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau berkati jemaat Tuhan dalam perjalanan, percepat langkah mereka sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang apapun. Dan kami juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau memberkatinya di dalam nama Yesus. Biar ibadah kami boleh kami lakukan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kami juga memberkati ibadah kami Tuhan. Kami juga berdoa dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk umat Tuhan. Hari siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi masuk dalam menyembah Dia. Tundukkan kepala saudara Bapa. Yang percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu terlebih besar seluruh kehidupan setiap kami. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih sayang Tuhan yang ajaib. Berikan kami kekuatan. Kuasa terlebih besar Tuhan terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa terlebih besar
Menolong
Kuasamu terlebih besar, Tuhan terlebih besar, tak sama-sama kata kuasa.
kembali bersyukur kuasa-Mu ada, kuasa-Mu nyata. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dulu sekarang selamanya tetap ada, tetap sama. Mari angkat kedua tangan kita saudara, hati, buka hati. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will see your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever's name we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our Forever's name we will see your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the sama-sama katakan amin. Lewat kiri kanan juga belakang kasih tos katakan lebih santai. Tuhan kita ajaib, amin. Dia luar biasa. Kita mau belajar satu pujian yang baru. Amin. Saudara bukan kawan musik. Kawan. Yesus tahu kekuatan.
Amin. Tuhan kau perkasa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sukacita di tempat ini ya Bapak. Di keadaan apapun kita tetap memuji Tuhan. Amin saudara. Tetap sukacita. Yesus aja.
kita berkati anak kita pada pagi ini. Haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, kami sungguh bersyukur untuk anak-anak kami yang semakin hari semakin sehat tumbuh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sendiri yang menyertai mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dan pada pagi ini mereka akan mendapatkan pengajaran tersendiri tentang firman-Mu dari atas. Karena Tuhan mau memberkati guru-guru yang mengajar. Dalam nama Yesus berikan hikmat-hikmat dari surga sehingga mereka boleh menyampaikan firman-Mu dengan bahasa sederhana yang dimengerti oleh anak kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami terus berdoa untuk kedua orang tua mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, dan secara khusus berkati waktu-waktu bersama anak-anak ini dimanapun berada, supaya nama-Mu saja diceritakan dan diberitakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat adik-adik kita. Selamat mengikuti ibadah awesome kita, adik-adik yang manis. Dan tiba saatnya saat ini kita mendengarkan warta gereja selama 1 minggu ke depan. Warta gereja 16 Februari 2025. Kami ucapkan shalom dan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja ini bersama-sama dengan Gading Serpong. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, pembicara kita baru pertama kali ya. Selamat datang Bapak Ibu. Ada jemaat Tuhan juga? Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan buat jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Selamat beribadah. Dan menara doa kembali dilaksanakan pada hari Rabu 19 Februari 2025 pada pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Kita sama-sama kembali dalam link doa, menara doa yang dilaksanakan via Zoom, dan link Zoom akan dibagikan di grup WhatsApp jemaat. Mari ambil bagian dalam. Selanjutnya, doa rantai hamba Tuhan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025 di jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Dan jika Bapak Ibu ada yang mau dititipkan doanya, mari titipkan kepada hamba-hamba Tuhan ini, karena mereka akan secara khusus mendoakannya secara berantai, berarti tidak putus ya Pak, dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Selanjutnya, surga di keluargaku masih dibuka buat seluruh jemaat Tuhan yang tergerak atau rindu melakukan perluasan wilayah SDK atau membentuk komunitas-komunitas kecil ini. Boleh mendaftarkan dirinya untuk dibimbing bagaimana cara kita membuka komsel, mengumpulkan rekan-rekan seiman kita untuk sama-sama kita bertumbuh di dalam keimanan kita kepada Tuhan, saling berbagi, saling sharing, saling menguatkan. Mari kita buka SDK ini di rumah kita. Yang tergerak hatinya boleh menghubungi koordinator gereja kita. Selanjutnya kita kembali dalam ibadah raya Minggu 23 Februari. Ibadah sesi pertama dilaksanakan pada jam 8 hingga jam 10 pagi, dan ibadah sesi kedua di jam 11 hingga jam 13 siang. Dan ibadah kita juga, ibadah sesi 1 dan ibadah sesi 2 disertai dengan ibadah Awesome Kid, dan di sesi 1 disertai dengan ibadah Youth di jam 9.30 sampai selesai. Dan kami terus, kita semua dukung terus sama-sama agar pelayanan diakonia gereja kita terus memberikan dampak buat orang-orang di sekitar kita. Minimal 1 kali dalam 1 bulan kita berbagi kasih, kita berbagi sukacita, berkat-berkat Tuhan yang kita titipkan. Mari sama-sama, kita tidak pakai sendiri, kita berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, karena belum tentu senyum kita senyum mereka. Terkadang senyum kita menjadi tangisan bagi mereka, tapi kita melihat tangisan mereka, kita bersukacita karena kita melakukan amanat agung. Oleh sebab itu, mari berkat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat lumbung-lumbung Bapak Ibu boleh disalurkan lewat pelayanan diakonia gereja kita. Jika kita tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan diakonia sendiri, gereja kita siap menyalurkan berkat-berkat yang Tuhan titipkan lewat tangan-tangan Bapak Ibu saudara-saudari. Dan ini ada beberapa item yang dibutuhkan biasanya dan disalurkan oleh Bapak Gembala dan tim. Dan besok ada rencana
kita akan berbagi makanan gratis karena kata Bapak Gembala sudah lama kita tidak melihat senyum-senyum orang yang menerima satu bungkus nasi, tapi mereka bersuka cita, mereka mendoakan kita. Mari kita kembali ambil bagian dalam pelayanan ini, pelayanan diakonia kita, karena akan dilaksanakan di halaman gereja ya Pak, setelah sesi 1 itu rencana Bapak Gembala. Dan mari kita semua sukseskan, dukung dalam doa, tabur berkat Tuhan lewat pelayanan diakonia ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, pelayanan khusus, kunjungan, konseling, boleh menghubungi para pengerja atau hamba-hamba Tuhan gereja kita, dan boleh menghubungi nomor telepon gereja kita di 08119622 ada hamba-hamba Tuhan, para pengerja dapat menghubungi, dapat melayani Bapak Ibu Saudara semuanya dengan sukacita. Puji Tuhan, sekian warta gereja, Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan saudara, tundukkan kepala saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu dengan firman-Mu, kami mau buka hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang setia, selalu ada bersama kami saat kami berjalan dalam lembah gelap. Kami tahu Kau Tuhan menuntun, menolong setiap kami, berikan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu yang ajaib di dalam setiap kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau yang telah bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
merupakan komitmen kami di hadapan. Iman kami berkata hanya Engkau yang setia dalam hidup. Hanya Engkau yang sanggup menolong dalam setiap aspek kehidupan kami, Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup kami ke depan, tak henti-hentinya kami terus untuk memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu ya Pak. Bawa jemaat semakin intim bersama dengan Engkau, hingga setiap kami bisa mengalami intimasi bersama dengan Tuhan, dan pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih bagi jemaat di hari Sabat ini. Anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu memiliki skala prioriti yang benar, yaitu menomorsatukan Tuhan terlebih dahulu. Bersekutu memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapi kami semuanya ya Tuhan, hingga kami bisa menerima, bisa merenungkan, dan bisa mengimplementasikan setiap kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ya Bapak. Kali lagi nyatakan isi hati, dan biarlah ini merupakan suatu jawaban bagi kami semua. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa. Silakan duduk bagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom alaihim. Sekali lagi, shalom alaihim. Ada yang alaihim salam tadi ya. Assalamualaikum. Wah, lebih bahasa ini kan. Tadi di saat WL menyatakan siapa yang kali pertama dari tempat ini, saya angkat tangan dong. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya dengan Pak Gembala ini sebetulnya udah 20 tahun yang lalu lebih, ya, ada di dalam satu komsel, bahkan di rumah beliau. Tapi perjalanan waktu sama-sama sibuk, waktu itu masih pada ada di kedinasan, saya pun juga lupa. Baru kemarin di SMS kita ngobrol sharing, pokoknya Pak Ato itu saya pernah ke rumahnya komsel bersama-sama 20 tahun yang lalu. Dan saya menangis saudara, menangisnya gini, Bapak Gembala WA ke saya, jawab, iya ya Pak, ternyata sudah 20 tahun kita ini masih setia melayani Tuhan. Saya nangis saudara, saya terharu. Nggak gampang saudara, dengan lika-liku kehidupan yang sangat luar biasa. Tapi hari ini kita masih sama-sama melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting itu endingnya, garis akhirnya. Apakah kita masih memelihara iman percaya saat garis akhir? Itu yang terpenting, bukan di awal, bukan di pertengahan. Banyak orang Kristen yang berhenti di pertengahan, berhenti di halte, bukan berhenti di tempat yang terminal itu kan tempat kalau gitu ya. Tapi banyak di pertengahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan perkenalkan, nama saya Rianto. Saya juga melayani gak jauh juga. Bahkan dulu saya mungkin pemilih pertama di Gading Serpong, apa? 98, saya 96 Bapak Ibu. Rumah contoh yang saya beli di Gading Serpong, saya ketua RW, enggak di sektor 1C, saya udah di 1A karena anak saya udah TK-nya di Penabur, akhirnya saya beli di 1C dan saya jadi ketua RW 3 kali. Waduh, berarti dipercaya. Oke, simpel aja kesaksian saya. Saya akan belajar, kita akan belajar hari ini, pagi hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu ngasih prinsip bagaimana kehidupan orang percaya itu bisa sukses. Jadi artinya apa? Sukses ala kerajaan Allah itu penting. Karena apa? Karena kalau sukses ala dunia, endingnya apa?
sombong. Sukses ala dunia endingnya tinggi hati. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini juga, kalau kemarin Pak Gembala di tempat saya, beliaunya ngomong, saya akan impartasikan apa yang sudah saya hidupi. Jadi sekarang boleh saya jawab kembali, saya ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah saya hidupi. Orang dikasih oleh Tuhan, saya itu bukan dari kota, saya dari UD. Di tempat kelahiran saya, Yesus sama Coca-Cola terkenalan Coca-Cola. Jadi kalau tanya Yesus apa nggak ngerti. Tapi kalau Coca-Cola ngerti semua gitu. Saudara, saya lahir nggak jauh rumahnya dari RI, Presiden RI yang berapa itu SBY. Saya di Pacitan. Kalau saudara pernah ke Pacitan itu mungkin gereja jarang sekali, tapi puji Tuhan. Saya dari Saulus menjadi Paulus, mengalami satu pertobatan. Waktu SMA saya udah bersama-sama orang tua, udah melaksanakan hukum yang kelima. Tahu saudara hukum yang kelima? Jadi kalau sekarang ada PPP, ada hanya juga. Karena dikasih oleh Tuhan. Nah, ini satu gambaran bahwa kalau sukses ala dunia, pasti endingnya adalah satu tinggi hati, satu kesombongan, satu kecongkak. Tapi berbeda dengan yang diajarkan Tuhan. Prinsip-prinsip sukses yang diajarkan oleh Tuhan, itu kalau kita berhasil, kita akan semakin rendah hati, akan semakin dipakai Tuhan, dan hati kita terus humble. Kita akan semakin terus, ini aku Tuhan. Dan inilah yang Tuhan ajarkan. Sukses ala kerajaan Allah. Prinsip sukses ala kerajaan Allah. Kingdom Principle of Success. Saya lulus kuliah. Tadi barusan sharing, ternyata sama-sama pernah di Jogja. 81 akhir saya keluar dari Jogja. Tahun 77 saya masuk Jogja kuliah. Dan saya terima di salah satu bank ditempatkan di Surabaya. Saudara dikasih Tuhan, namanya orang kampung, begitu udah bisa sukses kuliah, berhasil kerja, dan puji Tuhan alhamdulillah sampai ke posisi puncak saya jadi direktur. Sombongnya luar biasa, pulang kampung setiap pulang ganti mobil. Tapi dasar orang kampung juga. Wah, siang panggilan di kampung nama saya itu Anto. Nggak jauh beda, Anto sama Anto, tiga kan sama nggak ada gitu aja. Banyak kemiripan. Saudara dikasih Tuhan, oh pulang bawa sedan. Jadi mau Mercy. Zaman dulu saya itu ada yang terkenal zaman dulu yang Timor. Jadi sebetulnya bawa Timor sama Mercy namanya sedan. Itu di kampung saya, saudara. Intinya apa? Intinya yang ada menghasilkan satu kecongkakan, satu kesombongan, satu ketinggalan. Dan itu saya ditegur Tuhan habis-habisan dan dihabiskan Tuhan, dan saya bertobat, saya mengerti kebenaran ini. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita baca Efesus pasal yang kedua. Mulai dari ayat 8 aja, sebenarnya nanti dibaca di rumah ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya benar-benar diingatkan, saya benar-benar ditegur oleh firman Tuhan ini. Kita mulai ayat yang ke-8. Ya, yang sampai ayat yang ke-10. Itu yang 100% maintenance terus bisa dihapus, nggak bisa ya. Jadi ketutup ayatnya di situ. Oke. Oh, kalau di sini nggak, kalau di situ ada. Nah itu bisa dinaikin itu. Oh nggak bisa ya. Itu ada 100 apa aja. Ada error Pak. Intinya ada error. Oh gitu. Iya. Oke. Ayo kita baca bersama-sama mulai dari ayat 8. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama kali saudara yang namanya keselamatan bukan hasil usaha manusia itu. Firman Tuhan katakan apa tadi? Oleh karena kasih karunia Allah, engkau, saudara dan saya diselamatkan. Katakan amin. Kalau zaman saya, zaman kepercayaan saya yang lama, itu berusaha luar biasa. 5 waktu itu nggak pernah yang namanya absen. Tengah malam itu nggak pernah yang namanya absen. Tapi apakah iya kita bisa selamat dengan usaha ini? Firman Tuhan katakan apa? Segala usaha manusia adalah sia-sia belaka. Artinya apa? Tanpa kasih karunia Allah, nggak mungkin kita diselamatkan, kita dimenangkan. Nggak mungkin kita mendapatkan ahli waris Allah. Nggak mungkin kita mendapatkan yang namanya kerajaan Allah. Lah oleh karena itu kalau saudara sadarin, kita sadarin itu semua, itu bukan karena kekuatan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan itu oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena apa saudara? Ya kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu bagi setiap kita. Makanya kita diselamatkan. Dan oleh karena itu apa yang tadi Tuhan minta dalam hidup kita di ayat yang ke-10 saudara, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Apa yang dikatakan di situ? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Gini ya, singkat aja. Kalau orang di luar Tuhan, orang di luar Kristus, itu berusaha berbuat baik, mendapatkan satu keselamatan. Tapi beda dengan kita, ada bertolak belakang. Kita karena kasih karunia diselamatkan, maka kita disuruh berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Nah inilah prinsip sukses ala kerajaan Allah. Untuk melakukan perbuatan baik. Dan kita begitu kita berhasil melayani, kita berhasil di marketplace, kita berhasil di aspek usaha saudara, kita tetap rendah-rendah. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu Tuhan itu sudah mempersiapkan pekerjaan baik bagi setiap kita. Dan Tuhan rindu bagi setiap kita bekerja di dalamnya, yaitu pekerjaan baik. Ini bukan hanya di pelayanan, ini bukan hanya di dalam gereja. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu, kalau gitu aku mau melakukan pekerjaan baik, aku mau resign dari kantor, dari usaha, mau jadi full timer. Enggak juga seperti itu. Artinya saudara ada di marketplace, ada di tempat saudara usaha, ada di dalam pelayanan, kita lakukan pekerjaan baik sesuai yang diinginkan Tuhan. Yang setuju katakan ini yang Tuhan inginkan. Jadi definisi sukses di ayat 10 ini, kita mengetahui rencana-rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, dan kita berjalan di dalam rencananya itu. Itu namanya destiny ilahi yang saudara mesti harus hidupi setiap saat. Itu yang kita harus lakukan. Lah bagaimana kita itu bisa mengevaluasi diri kita dikatakan sukses ala kerajaan Allah tadi? Saudara kan dikasih potensi sama Tuhan. Saudara dikasih talenta sama Tuhan. Ya apa ya? Nah, saya itu gini. Setiap hari setelah saat teduh doa pagi, saya selalu evaluasi. Terima kasih Tuhan. Saya nggak tahu. Dengan Pak Gembala selalu bedanya 2 tahun, sampai umur aja beda 2 tahun. Pak Gembala lakcap Go, saya lakcap Ji. Benar ya Pak? Benar ya? 7 Ji ya Pak? Ji. Apa? Ji. J7. Oh ya benar. Terima kasih Pak. Jadi 67. Beliau 65. Tapi anak muda kalah ya. Saudara, artinya apa? Setiap pagi kita evaluasi.
Tuhan udah kasih karunia, sudah Tuhan kasih potensi dalam hidup kita. Berapa persen dalam setiap hidup kita selama saya udah dikasih karunia sama Tuhan untuk hidup di dunia, dikasih kesempatan di dunia selama 66 mau 67 ini, berapa persen potensi yang Tuhan taruh dalam hidupku yang sudah aku aplikasikan di dunia ini? Karena gini saudara, satu ya seringlah yang namanya pelayanan pemakaman gitu ya. Dan saya itu ya yang saya kenal banget gitu ya. Wah, hidupnya kayaknya diajak pelayanan, udahlah nantilah waktu udah selesai kerja, selesai usaha, maunya nanti aja lah. Tuhan tuh nggak mau dikasih. Nah begitu ternyata belum selesai dia bekerja, belum sampai pensiun, dia sakit, dia meninggal. Dan pas di pemakaman tuh saya mendapatkan satu revelation. Kenapa sih tanah makam itu lebih mahal daripada tanah di Gading Serpong? Kenapa saudara? Karena di tanah makam itu ditanam potensi-potensi yang mestinya bisa dimaksimalkan, mestinya bisa bernilai yang tinggi, memiliki satu value yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan, tapi disia-siakan pada saat hidupnya dan tiba-tiba begitu mati ditaruh di tanah makam. Makanya tanah makam itu nilainya lebih tinggi daripada tanah di Gading Serpong. Jadi jangan seperti itu. Artinya apa? Artinya di saat kita udah finish, kita udah selesai menuliskan garis akhir, kita sudah dimakamkan potensi yang ada di dalam hidup kita, karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita udah maksimalkan terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kalau kita mengerti, merenungkan firman Tuhan ini dan kita melakukannya, hidup kita tuh akan exciting saudara. Nggak ada yang namanya wah umur udah 60, udahlah santai. Dulu saya seperti itu. Pensiun minimal kan lumayan, direktur bank kan pesangonnya banyak kira-kira gitu. Istri saya juga salah satu manajer di Bank Mandiri juga lumayan, dia kepala area di daerah Sudirman itu kan yang besar gitu ya lah. Saya pikir udahlah kita santai, saya santai bangun rumah di kampung, pengen pulang di kampung, beli burung, beli kursi goyang, paketin burung tiap pagi sambil ngopi gitu. Cuman nggak ngerokok karena pendeta nggak boleh ngerokok gitu ya, gitu. Tapi apa saudara? Enggak. Bagi anak Tuhan nggak ada kata pensiun. Berapapun usia saudara, tante berapapun usia tante, Tuhan pakai secara luar biasa. Jangan bilang aku udah tua, no. Jadi kalau masih umur 60 ke bawah malu lah. Saya itu 64. Saya pernah ke Soke, Pak. Seko, sorry, bukan Seko. Bapak pernah ke Seko? Baru setengah. Baru. Rumahnya nggak jauh. Saya di Balita, terus di kampung sampai ke Seko. Nah, boleh sambil bersaksi ya, Pak ya. 3 bulan sebelum saya berangkat ke Seko, saya serangan jantung. Mestinya saya harus istirahat, tapi saudara saya yang memang dari sana, itu rumahnya tidak jauh di daerah Perwil 4 sana itu, Pak Rianto, nanti dari Palu bisa naik pesawat sampai ke Seko. Ya saya pikir oke lah kalau itu. Saudara dikasih Tuhan, dia ini rumahnya sana udah bolak-balik gitu naik pesawat. Begitu udah sampai di Palu, kita nginep semalam, paginya nyantai-nyantai masih bersarapan. Begitu sampai bandara, pesawatnya udah jalan duluan. Ini saya sampai Bapak ini udah hampir tiap bulan ke Seko lewat Palu naik pesawat. Kenapa bisa-bisanya Bapak nggak ngerti jam berangkatnya? Masalahnya bukan itu Pak, Bu. Masalahnya pesawat itu cuma seminggu sekali. Nah kalau saya mau nungguin seminggu apa di Seko? Singkat cerita, ada yang pengen udahlah kita pulang aja lah, ngapain kita mesti harus. Saudara dikasih sewa mobil sampai ke Masamba. Jadi kalau ada bapak ibu saudara saya ini yang ada di rumahnya daerah yang menaik mobil di sana, habis dari Masamba perbatasan Seko naik motor, itu rodanya semua pakai rantai. Wah ini saya itu juga pemain sama juga nih, hobi motor juga. Saya pemain motocross, kanan kiri ini udah platina. Jadi kalau orang Jawa namanya nih otot kawat balung besi lah, ini platinanya dua-duanya ada.
Nah, saya itu, saya naik motor itu dari Masamba ke Seko. Saya pikir cuma 8 jam, 7 jam. Ternyata sehari semalam, bro. Dan itu bannya itu sama dengan lumpurnya itu sama tingginya. Jadi sampai, artinya saudara, ya daging masih bicara sama lain, bisa-bisa itu yang dia diem aja. Tapi begitu sampai ke Seko, ternyata banyak jemaat dari gunung 2 hari 2 malam dia jalan kaki. Dia hanya ingin mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan dari tangan. Saya nangis sejadi-jadinya, paling itu saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan, saya mau melayani. Puji Tuhan, saudara. Mandi, saya makan, sarapan, saya langsung layani. Sehari semalam saya yang sampaikan KKR di sana, dan luar biasa. Apa yang terjadi? Beberapa orang kami baptis langsung pada saat itu. Artinya apa? Artinya ini loh, sukses ala kerajaan Allah itu, saudara. Jadi dimanapun pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan, kita harus kerjakan. Jadi potensi kita di saat kita udah dipanggil Tuhan, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, potensi kita ini udah benar-benar kita maksimalkan di masa ada di muka bumi. Jadi mulai saat ini, berapapun umur Bapak Ibu semua, jangan bilang saya udah tua, saya pensiun. Nggak ada yang amin juga ya. Nah gitu loh. Yang anak muda ya jangan sampai nggak amin lah. Nah, Amin, ampun. ya ampun ya. Bertobat ya Pak ya. Artinya apa? Artinya kita terus tetap excited melayani Tuhan. Jadi potensi kita harus maksimalkan. Dan itu salah satu prinsip sukses ala kerajaan Allah. Itu yang prinsip yang seperti apa yang kita harus kerjakan. Dengan singkat saja saya sampaikan. Untuk kita bisa menggenapi pekerjaan yang Allah sudah siapkan sebelumnya, yang pertama kita harus memiliki sebuah purpose, sebuah tujuan. Untuk apa kita semua ada di muka bumi? Apakah Bapak Ibu, mungkin yang anak-anak muda, tolong please, setelah selesai kuliah, saya kerja, udah cukup usia, udah mentalnya siap, berumah tangga, habis gitu udah, bukan itu. Untuk bisa memiliki satu tujuan hidup, salah satunya kita harus berendam dalam hadirat Tuhan dan izinkan Tuhan untuk memberikan satu rencana, satu tujuan dalam hidup saudara. Itu yang namanya visi. Saudara, kita semua harus bisa benar-benar menangkap yang namanya clear vision yang dari Tuhan. Visi yang jelas yang dari Tuhan. Untuk apa kita ada di muka bumi ini. Itu tujuan. Bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar saudara usaha, bukan hanya sekedar juga melayani. Tapi kita harus benar-benar memiliki satu tujuan itu. Nah, kalau kita sering berendam dalam hadirat Tuhan dan kita mendapatkan satu visi yang jelas yang dari Tuhan, dan itu saudara harus kerjakan. Itulah saudara yang namanya tujuan hidup bagi Bapak Ibu kita semuanya. Tadi kan saya sudah sampaikan. Saya begitu selesai, begitu pensiun, pengennya istirahat, beli kursi goyang, makain burung, ngopi pagi. Wah, itu kayaknya gayeng banget ya. Coba bayangkan, gak enak banget. Tapi Tuhan bukan itu. Engkau harus tetap layani aku. Saya dikasih oleh Tuhan, gak gampang saudara. Gak gampang. Artinya sebelum saya pensiun dari salah satu pekerjaan saya masih mengingat ada 3 kali dengan audible jelas sekali, layani aku, layani aku, layani aku. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya minta ampun di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dan puji Tuhan, kami keluarga, saya punya 1 istri, 1 anak, jadi Tritunggal. Tapi bukan Tritunggalnya
bukan satu istri, satu anak, ya kan? Saudara dikasih Tuhan, sekarang satu menantu lah, udah 4, udah nambah, seneng ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, semua keluarga melayani, anak saya juga main musik, menantu saya juga kadang-kadang WL, kadang-kadang sinar, istri saya juga pendoa. Ya inilah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Itu beda-beda. Mungkin saudara ada di marketplace. Bagaimana saudara di marketplace saudara bisa melakukan pekerjaan baik, rencana yang Tuhan taruh dalam hidupmu, visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, dimanapun saudara berada, saudara ada di marketplace, saudara ada di dalam pekerjaan, di profesi saudara, saudara harus melakukan pekerjaan baik. Dan itu juga sudah saya praktekkan. Tiap hari Jumat selalu saudara-saudara kita, dan ada salah satu subordinat saya ketok pintu ruangan kerja saya, izin Bapak, saya izin mau sholat Jumat. Kok tiba-tiba saya itu ngomongnya biasanya, oh iya silahkan. Tiba-tiba saya juga mau, saya juga mau Jumatan. Coba, akhirnya Pak suruh masuk, Pak suruh duduk. Kami di meja kerja itu ada 2 kursi gitu, saya suruh duduk di situ. Saya juga mau Jumatan loh. Ayo sekali-kali ikut Jumatan ala saya. Saudara dikasih Tuhan, lah kok manut loh. Mohon maaf ya kalau intonasinya Jawanya medok ya. Lah kok manut yo ini. Dan akhirnya sajadahnya ditaruh Pak di meja, di kursi itu. Kopiahnya ditaruh. Ikut saya. Kebetulan pada waktu itu saya tugas melayani di Opum ini, di kantor-kantor seperti itu yang saya aja. Ya karena nggak ada yang kenal, ya udah kamu duduk di depan sama saya jejeran. Udah umur berapa baru kali itu dia, muji Tuhan. Wah apalagi tadi kalau WL-nya Bapak ini mungkin dia tuh langsung tepuk tangannya luar biasa. Saya kaget. Ini nggak pernah ngerti ujian gereja tapi tepuk tangannya kalah yang Kristen gitu kira-kira. Tuhan dikasih Tuhan, dan akhirnya teman saya ini akhirnya menjadi oikos saya. Oikos itu apa ini? Konsentrasi saya untuk bisa memenangkan jiwanya. Apa yang terjadi? Akhirnya teman saya ini dibaptis dan sekarang melayani salah satu gereja di Surabaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Artinya bukan hanya kita harus jadi pendeta dulu, bukan kita harus khotbah dulu, bukan harus kita ada pelayanan. Di marketplace pun kita bisa melayani dan bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara benar-benar menangkap apa saya, untuk apa saya hidup di bumi ini. Kita semua harus memiliki purpose. Kita semua harus memiliki tujuan di dalam hidup. Jangan, alah udahlah ngalir aja, suruh ngalor, nanti terjemahin ya. Suruh ngidul, suruh ngetan, ngulon. Apa tadi? Enggak ngerti juga ternyata. Ngerti enggak Mas? Ngertos. Oh ngertos, wah teman saya ternyata. Artinya jangan ngalir, ngikutin arusnya dunia, no. Artinya apa? Artinya kita benar-benar straight, kita menuju sesuai dengan visi yang Tuhan taruh dan berjalanlah. Apakah jalannya enak? Apakah prosesnya enak? Enggak enak. Kalau saya boleh bersaksi sama saya dengan Pak Gembala. Tiba-tiba Tuhan habiskan semuanya itu. Kemarin beliau bersaksi, saya juga nangis saja, ingat gara-gara Pak Gembala jadi ingat. Aduh, Tuhan ratakan. Tuhan bikin 0 dalam hidup saya. Apakah saya kecewa? Enggak. Justru di saat seperti itu, ini start untuk saya mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Dan di saat itu, Tuhan bawa naik. Tuhan itu bukan bawa saudara dan saya turun. Tuhan bawa naik. Tuhan jadikan kepala dan bukan ekor. Ini yang janji ini yang saya pegang tuh. Walaupun saat ini saya memiliki benar-benar stagno. 30 tahun saya bekerja, istri saya 30 tahun bekerja. Tiba-tiba diratakan semuanya. Ada pujiannya ya?
ratakan tanah yang berlubang. Itu saya diratakan, gunung itu diratakan. Bagi saya itu gunung. Bertahun-tahun saya tumpuk jadi gunung, rata semuanya, habis semuanya. Tapi tahan, ikutlah aku, layani aku. Walaupun kadang-kadang berlubang, walaupun kadang Tuhan gak menjanjikan jalan selalu, Tuhan gak janjikan langit selalu, tapi Tuhan berjanji Tuhan menyertai. Allah Immanuel itu ya dan amin bagi kita semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan kemuliaan yang luar biasa. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Selama dalam hidupmu engkau menangkap visi yang dari Tuhan, dan itu merupakan satu purpose, satu tujuan dalam hidupmu, dan engkau lakukan itu, Tuhan menyertai hidupmu. Sekali lagi, bukan hanya di dalam gereja, di marketplace pun Tuhan menyertai kita semua. Ini penting. Ini harus tangkap ini, saudara. Nah, begitu kita mendapatkan clear vision dari Tuhan, begitu kita mendapatkan visi yang dari Tuhan, dan itu merupakan satu purpose kita, merupakan satu tujuan di dalam hidup kita, sesuai dengan ayat yang ke-10, untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan itu kita lakukan. Saya percaya orang yang menangkap itu dan mau melakukan, pasti prinsip yang kedua, memiliki satu passion yang luar biasa, memiliki gairah ilahi yang luar biasa. Anak muda masih kalah ya. Walaupun sampai segini nanti sama istri dipijetin di rumah, pegel semua gitu. Tapi minimal kita harus exciting melayani Tuhan. Ke Seko, bahkan ke Soe. Tahu Soe ada orang Timur, orang Kupang? Gak ada lah, orang kota semua di sini. Saya sebelum pandemi kemarin setahun 3 kali. Minggu paginya saya di kota Kupang, siangnya naik mobil perjalanan 5 jam ke Soe. Tahu Soe? Mujizat pernah terjadi di sana. Yesus pernah melakukan mujizat, air jadi anggur ada di Soe. Ayo besok sama Pak Penggembala kita rekreasi ke sana ya. Ke NTT dulu baru ke sana. Itu luar biasa saudara, tingkat kemiskinannya sangat luar biasa. Dan kemarin yang saudara saya dan saya bareng pelayanan, Rudi Soik yang polisi itu, yang kemarin sempat di diskors, bahkan dipecat gitu ya, akhirnya masuk di Komisi 3. Puji Tuhan, ponakannya Prabowo yang Saraswati itu ternyata dia, karena apa? Di Soe saking kemiskinannya luar biasa, setiap punya anak perempuan sudah dewasa lah, 17 tahun ke atas, orang tuanya dikasih uang 1 juta, itu dibawa katanya untuk TKB. 1 tahun nggak tahu itu di mana, negaranya di Malaysia di mana, dipulangkan dalam bentuk peti jenazah. Nah, saudara saya yang namanya Rudi Soik ini, dia berani, yang selama itu begitu udah di dalam peti nggak boleh dibuka, langsung dimakami. Tapi saudara saya ini enggak, kita harus bongkar itu petinya. Begitu dibongkar jenazahnya itu jahitan semua, dan begitu tuh dibongkar rongganya, apanya nih, isi tubuhnya itu udah nggak ada semua. Bayangin saudara, itu ratusan juta. Mohon maaf. Aparat di sana, Pak, walaupun masih istilahnya masih bahasa Inggrisnya kerucuk gitu ya, masih kerucuk, itu masih rendahan gitu, naiknya udah pajero udah, yang itu nggak mungkin secara gaji, secara salari. Nah itu yang terjadi, dan saya layani di sana. Kami akhirnya membuka lahan tanah 1 hektar 5 juta. Jadi kalau mau buka gereja 10 hektar di sana murah. Kita budidaya itu stroberi dan tomat karena daerah dingin. Kalau Kupang itu daerah panas, tapi Soe itu daerah dingin, Pak. Jam 4 tuh kayak di puncak gitu, udah dingin banget. Dan stroberi itu, dan begitu stroberinya sekarang sampai bisa dijual di hotel-hotel, sampai ke Surabaya, dan akhirnya beberapa orang bisa dihidupin. Nah ini gereja harus memberi jawaban yang seperti itu.
Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena kita memiliki passion, kita memiliki gairah untuk kita bisa melayani, untuk kita bisa pergi kemana Tuhan utus dalam kehidupan kita. Banyak hamba Tuhan yang doanya luar biasa. Kalau disuruh pelayanan ke Australia, ke Jepang, ke mana? Oh, ke ibu ke Jepang ya, pelayanan juga ya. Ke Singapura, ke Hong Kong. Terima kasih Tuhan, udah bersaksi di medsos. Wah, puji Tuhan, doain saya besok pelayanan di Hong Kong. Padahal itu sombong aja, wah, biar sombong gitu ya. Tapi begitu ngomong nanti di ujung kulon di Badui gitu, doanya luar biasa. Tuhan, ini aku, utuslah dia. Ada yang udah pernah ke Badui? Tuh kan belum ada kan? Kami sekarang adopsi Badui, GPI dalam arti ya, saya pengurus Badan Pengerja Daerah Gereja Bethel Indonesia Banten, dan dulu saya sebagai pelayanan masyarakat. Sekarang saya ditempatkan di marketplace, jadi buka dunia usaha. Jadi nanti gereja-gereja yang rencana kita akan bikin satu kolektif gitu. Nanti banyak yang jemaat-jemaat gereja itu saudara, kalau saudara lihat di Tangerang Raya, nih kaya-kaya, oke, coba mulai dari rumpin ke sana Bapak Ibu. Kadang-kadang terpal yang dipakai untuk ibadah itu, supaya nggak kehujanan, supaya nggak kepanasan. Nah itulah nanti kita yang akan supaya mereka bisa berkarya seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang kita harus kerjakan kalau kita memiliki satu passion, satu gairah dalam hidup ini. Percayalah saudara, Tuhan terus beri kekuatan tiap hari. Tuhan berikan kesehatan yang luar biasa. Tadi saya bersaksi sama Pak Gembala. Keluarga saya, kebetulan saya itu bertiga, yang laki karena kami bertujuh. Ya pas juga, keluarganya Pak Ato 7, saya juga 7. Nggak tahu ini banyak, pas terus dari tadi. Yang laki itu kena gula semua, kena diabetes. Saya malah yang nomor 1. Kalaupun kena diabetes, tapi masih sehat terus. Adik saya umur 42, kembar ini yang umur 42 meninggal, umur 47 meninggal, semua kena diabetes. Karena dikasih Tuhan, saya baru ngomong bersaksi di rumah, walaupun di rumah itu kiai haji semua, gak ada yang hamba Tuhan, gak ada orang Kristen di rumah keluarga saya maksudnya. Saya bilang, ini bedanya. Orang yang disertai Tuhan, orang yang dipelihara Tuhan. Mungkin sama-sama sakitnya sama, tapi Tuhan masih beri kekuatan yang luar biasa. Jadi jangan kita tuh nggerutu sama Tuhan, jangan sampai kita kecewa, jangan sampai kita hilang kepercayaan sama Tuhan. Harusnya saudara dan saya setiap hari, aku Tuhan mau hari ini Tuhan aku mau kerja kali ini, aku mau melakukan ini demi kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Ini yang kita harus lakukan hari-hari. Dan itulah passion. Kalau saudara baca di dalam kitab Paulus itu luar biasa banyak di sana dikatakan di Roma, aku ditugaskan kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Artinya Paulus berani di bangsa asing, dia memberitakan Injil di sana. Itu tantangannya sangat luar biasa. Tapi karena dia memiliki satu passion yang luar biasa, dia tetap jalan. Dan Paulus memiliki satu semboyan yang luar biasa seperti ini. Saya tulis ini. Tiada tempat yang salah selama berada di tempat Allah. Saudara, walaupun saudara nanti ditaruh di ujung kulon di Badui, kalau itu adalah utusan Tuhan, Tuhan juga ada di situ. Tuhan sanggup berkati saudara secara luar biasa. Dan saudara dikasih Tuhan, sekarang Badui udah ada beberapa yang menerima Yesus. Kita di sana buka buku bacaan karena memang di sana buta huruf, dan puji Tuhan udah ada. Tapi apakah nggak ada tantangan? Banyak tantangannya. Kemarin udah mau dirobohkan katanya, mau dipakai MUI. Memang seperti itu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita dimusuhi dunia, itu yang terjadi. Tapi kita nggak boleh kalah. Kita terus tetap memuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara ditempatkan, asal itu utusan dari Allah, itu juga kediaman Allah. Jadi,
Kamu enak ya, ada teman saya. Kamu enak ya, ada di Gading Serpong. Saya ada di sebelah kitanya mana ini? Bonan. Satunya lagi sama lagi Pak Binong. Kamu enak di Gading Serpong. Saya tanya, selalu ngomong jawabnya gini. Selama itu engkau memuliakan Allah, Allah juga ada di Binong. Enggak ada. Allah itu pilih kasih. Tuhan kasih tanggung jawab masing-masing sesuai dengan karunia, talenta, potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita? Itulah yang Paulus kerjakan. Bahkan Paulus itu menjadi unstoppable person. Artinya apa? Artinya matinya pun tidak dihiraukan demi menjalankan tugas kerajaan Allah. Lah yang seperti ini yang Tuhan sedang cari di akhir zaman, orang-orang yang seperti itu yang Tuhan. WL di sini tadi loncat-loncat ya. Nanti WL di Baduy juga sama ya. Siap. Pak Gembala boleh diutus ya nanti ya. Iya, siap. Jangan bilang ini aku utuslah dia, jangan ya. Iya, Tuhan utuslah kami. Sekali-kali kita pelayanan ini ya Pak ya. Kita bareng-bareng lah. Percayalah nanti saudara, ada satu exciting yang luar biasa, ada satu kesukaan yang tadi loh seperti pengumuman. Kalau kita tuh membuat saudara kita tuh tersenyum, senang, itu Tuhan juga tersenyum hatinya melalui apa? Kegiatan kita, melalui apa? Bantuan kita. Makanya tadi begitu pengumuman itu saya nangis. Ya, sama Pak. Nanti di bulan puasa kita terus selalu di dalam di teras gereja itu. Sembako yang harganya 100 kita jual 20. Kalau nanti gratis dikira nanti mengkristenisasi. Macam-macam lah banyaknya orang yang iri itu. Kita buat jual itu. Takjilnya yang gratis. Ada 5 macam takjil dan itu setiap hari Sabtu kita jalanin seperti itu. Artinya apa? Ayo, gereja juga harus memberi jawaban bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang. Saya tuh kalau pelayanan di daerah-daerah, saya nggak langsung pulang. Saya pernah Pak di daerah Jawa Tengah, ada yang dari Gombong, satunya yang dekat Nusa Kambangan itu, Cilacap. Pernah ke Nusa Kambangan? Belum, takut ya Pak ya. Padahal Pak di sana itu anak kecil-kecil yang aduh polos-polos, kamu kayak gini bunuh orang. Tak kirain serem-serem gitu, enggak Pak. Berapa kali kami dan kami layani dan puji Tuhan di Gombong di daerah Cilacap itu adalah ada produksi gula merah. Mereka jualmu di mana? Ya di pasar. Pasarnya juga nggak seberapa besar kayak di pasar Gading Serpong sini. Dan akhirnya saya bawa. Puji Tuhan sekarang mereka dari Pekanbaru udah ambil gula merah itu, Palembang ambil gula merah itu. Dan saya bilang semuanya untuk kalian, semuanya untuk membesarkan kerajaan Allah di daerah Gombong ini. Itu yang nantinya sukses ala kerajaan Allah. Bukan untuk perut kita sendiri, tapi bagaimana Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya, mereka juga bisa mendapatkan berkat yang luar biasa. Karena mereka skopnya itu juga sempit Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kalau saudara ibadah di Tangerang Raya, saudara luar biasa. Begitu udah darah ke sono, ampun saudara, benar. Makanya saya di BPD ini selalu saya sampaikan gini, ayo gereja-gereja yang dalam tanda kutip yang tidak bisa mengundang hamba-hamba Tuhan untuk khotbah, kita yang harus layani. Dan puji Tuhan, sampai saya pernah mobil taruh mana, gangnya motor aja sempit. Akhirnya ada pom bensin dari tempat gereja masih 2 kilo, naik gojek, bayar harga. Dan memang seperti itu. Ya ini yang kita harus lakukan. Makanya passion itu harus kita pertahankan. Gairah itu kita harus pertahankan. Kita sampai jam 2 siang ya Pak ya? Iya. Bentar lagi.
Apalagi, prinsip apa lagi yang harus kita kerjakan? Saudara, sekali lagi, yang namanya ketekunan itu penting di dalam kerohanian kita. Yang namanya persisten itu harus konsisten. Sekali Yesus tetap Yesus. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Begitu kita percaya kepada Yesus, kita harus bertumbuh di dalam Yesus, kita harus berakar di dalam Yesus, kita harus berbuah di dalam Yesus. Banyak orang Kristen di akhir zaman menggadaikan Yesus. Itu banyak sekali. Mentang-mentang suaminya anaknya presiden, tiba-tiba udah pakai udung tuh, jilbab. Nah, padahal waktu di gereja loncat-loncat, tapi karena masalah perut, masalah, ya, makanya kembali lagi coba. Banyak sekali. Tapi saya berdoa semua jemaat Tuhan di GBI Glow ini, sekali Yesus tetap Yesus. Itu namanya persisten, itu namanya konsisten, itu namanya tekun kita untuk terus mengiringi Yesus sampai garis akhir. Jangan berhenti tengah jalan, apapun yang terjadi. Makanya ada pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Apa lagi? Jangan ragu akan kasih Tuhan, jangan ragu akan janji Tuhan, jangan ragu akan setiap firman Tuhan yang saudara serap. Firman Tuhan adalah ya dan amin dalam setiap hidup kita. Tekun, setia. Kayaknya saya pernah diingatkan oleh Pak Gembala, gak terasa ya Pak, kita terus tetap setia udah 20 tahun lebih melayani itu. Nggak gampang, nggak gampang, apalagi beliau punya posisi yang luar biasa di jajaran. Saya juga punya posisi. Orang dunia biar layak untuk sombong, tapi itu saya tanam dalam hati. Tapi apakah Tuhan nggak memelihara? Tuhan pelihara. Tuhan buat kita tuh nggak kekurangan, saudara. Dan saya hari ini masih terus tetap tekun. Kalau Bapak Gembala mengajar di kesatuannya, ya Pak ya. Saya juga mengajar karena profesi saya. Ada yang dokter, kemarin saya setiap bulan kan periksa kontrol jantung saya gitu di Mitra Keluarga. Nah, di saat saya lagi suruh di rebahan mau dikontrol gitu, saya ngomong sama dokter ini, dok, bentar aja dok, saya mau eksekusi cuan saya. Boleh dong pendeta dapat cuan gitu kan. Terus dokter ini, Varianto apa itu? Iya dok, ini berkat yang Tuhan sediakan untuk saya ini. Saya itu memang dari dulu saya ngajar trading dok. Trading apa Pak? Bukan yang ponzi ya, bukan. Ini yang saham Indonesia yang benar-benar ada hukumnya dan itu legal. Jangan cari trading yang non legal, yang ilegal. Dan apa yang Pak sekali-kali dong saya diajari, saya bilang dokter udah spesialis, kurang duit apa sih dok? Bukan gitu Pak. Nanti kalau saya pensiun, kalau saya masih punya ilmu gitu kan nggak ada matinya. Iya juga sih. Jadi saya itu setiap forum open committee di Amerika itu saya pantengin sampai saya nggak tidur. Kenapa? Untuk menyerap informasi itu. Jadi kalau Amerika itu lagi pas bagus, SDM-nya baik, terus inflasinya turun, itu pasti besok pengaruhnya secara global dunia. Termasuk Indonesia pasti indeksnya pasti naik. Salah satu tolok ukurnya itu. Dan tapi saya ngajarin mereka apa? Yang analisanya, analisa fundamentalnya, analisa teknikalnya seperti apa. Dan puji Tuhan, 17 dokter sekarang udah 5 yang cuan. Dan ternyata saya kecipratan berkat dari situ. Minimal kalau sekarang saya setiap bulan kontrol, dokternya free. Kan lumayan, dokter spesialis loh itu. Bapak hanya nebus obat saja. Kamsia dok, kapan-kapan tak ajarin lagi kalau kayak gitu. Biar gratis obatnya. Ini baru gratis dokternya, nanti gratis obatnya. Pendeta minta gratisan ya. Gak bener. Artinya apa?
Kalau kita persisten, kita tekun terus melayani, Tuhan itu kasih kemampuan dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita, dan cara memberkatinya tuh luar biasa. Saya kemarin juga ngobrol sama Pak Gembala. Kita sebagai gembala ini bukan menuai, kita menabur. Pandemi selama 2 tahun saya bilang, kasih makan orang-orang yang gak kerja. Gak gampang, saudara. Gereja nggak ada pemasukan karena memang nggak ada pelayanan saat itu. Puji Tuhan, saya ngancur itu tahun berapa? 4 tahun ngancur di ruko yang di depan Karti itu lunas. Artinya saya udah terbebas dari installment itu. Coba kalau saya ngancur habis gitu, masih mesti nyewa gitu, nggak ada keuangan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan nggak bikin kita kekurangan. Yang ada Tuhan tambahkan. Itu adalah janji Tuhan. Berikan kemuliaan yang luar biasa. Yang penting saudara tetap tekun. Yang penting saudara yang namanya persisten itu pertahankan. Apapun yang terjadi, hadangan, ancaman apapun, saudara harus tetap maju. Melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah prinsip-prinsip sukses Allah, kerajaan Allah. Dan endingnya kita nggak akan bisa sombong di hadapan Tuhan, nggak akan bisa sombong di hadapan manusia. Kita hanya hamba. Itu luar biasa. Kemarin saya pelayanan di Taman Adiaksa, Pak, daerah 3 Raja. Saya itu kalau belum pernah, saya bayar harga. Hari Sabtunya saya cari dulu, Pak. Wah, dari Gading Serpong ini lumayan. Bayar harga lagi, Pak. Sabtu malam Minggu sama istri saya nginep di Amaris di Citra Raya biar dekat. Supaya apa? Supaya nggak telat pelayanan. Saya bayar harga seperti itu. Begitu sampai sana anak-anak mudanya, sampai sore saya pelayanan, anak youth-nya sore saya tanya, yuk apa sekolah? Ya banyakkan karyawan toko, karyawan pabrik, Pak, di sana. Mau nggak saya ajarin? Yang ini sampai umurmu 90 tahun pun nggak akan bikin pikun, karena informasi itu bisa kita serap dan itu akan menambah knowledge. Luar biasa. Kami kemarin seperti seminar gitu, tapi saya ngajar bagaimana apa sih saham itu, bagaimana cara belinya, bagaimana cara buka akunnya dan sebagainya. Ya sekalipun di sono, di UD, mohon maaf, tapi kalau diajarin ilmu dan dia nangkep, itu juga rezekinya sama dengan orang Gading Serpong. Jadi itulah yang apa yang kita punya yang dari Tuhan, kita impartasikan ke mereka. Khotbah itu bukan informasi yang dari mana-mana kita serap, tapi hidup kita impartasikan kepada jemaat. Itu namanya khotbah yang benar-benar akan mengena. Punya udah habis, Pak. Mudah-mudahan besok dipanggil lagi. Kalau diundang lagi, ini namanya ngarep.com. Training Pak. Kalau masalah ngomong cuan langsung dari ngantuk jadi nggak ngantuk ya. Percayalah saudara, bahan khotbah saya itu banyak tentang finansial. Ya karena memang saya kuliah saya sebagai akuntansi, master saya juga saya di ekonomi, saya kerja juga di perbankan, saya juga ngajar di Kuningan itu Perbana, saya juga jadi dosen di sana. Ya jadi saya kalau masalah ekonomi ya saya memang kuatnya di situ gitu ya, saudara. Tapi kalau masalah nanti nembak kena sasaran, tanya Pak Gembala, itu saya nggak ngerti gitu kan. Masing-masing itu Tuhan berikan talenta itu, maksimalkan, jangan iri dengan orang lain. Talenta saudara beda dengan orang lain. Saya pernah itu benar-benar ini dijalani sama salah satu hamba Tuhan waktu saya masih di Surabaya. Di sana itu kan gereja besar Betani. Saya waktu bertobat saya dibaptis sama almarhum Pak Alek Abraham, dan menantunya itu mentang-mentang ada pengerjanya pinter masak, pinter bikin kue gitu. Istrinya dipaksa suruh ngikutin kayak gitu. Nah, saya bilang sama Pak Yusa itu menantunya yang sekarang bikin gereja sendiri, YHS, yakin hidup sukses? Bukan. Yusa Hadi Suwarno itu cuma panjangan namanya aja.
Saya pelayanan kemarin di Malang itu, saya jeplakin aja, kalau saya biarin aja, besok gak diundang masa bodoh gitu. Ini singkatan nama apa bener-bener yakin hidup sukses? Saya gituin pada ketawa juga, udah ngerti. Dia ikut-ikutan, istrinya dipaksa untuk nggak jadi juga. Walaupun kok rapi, kok injek-injek, kok tumpang tangan, tumpang kaki, karena potensimu, talenta yang Tuhan berikan bukan untuk masak, nggak akan bisa masak seenak yang pengerjanya. Jadi jangan iri. Kembangkan, maksimalkan talenta, potensi yang Tuhan taruh. Beda-beda. Coba kalau saya dibawain ke Pak Gembala senapan gitu, Pak besok ke mana namanya Tinombala gitu. Belum nembak saya udah mati duluan, saudara. Nggak ngerti strategi. Tapi kalau strategi ekonomi, udahlah kira-kira gitu, saudara. Tapi bukan untuk kesombongan saya. Sekarang semua ilmu itu saya pakai untuk melayani dan saya nggak mau yang namanya dibayar. Padahal kalau sekarang belajar trading sampai bisa untuk operasional satu orang itu 15 juta. Tapi kemarin pada sama dokter, dok saya nggak mau, nggak usah. Dan saya percaya dokter kalau nanti ngundang saya nggak mungkin di warung kopi, minimal di Starbucks lah warung kopinya. Namanya dokter spesialis, masa iya di warung kopi. Puji Tuhan saudara. Jadi 2 bulan sekali kalau dia lagi pas off gitu, ngumpul gitu. Sekarang udah manggilnya bukan Pak Rianto, minimal udah kesaksiannya udah nanjak. Pak Pendeta, ayo kita ngobrol yuk. Lumayan dong, ningkat dari Pak Rianto jadi Pak Pendeta. Untung hanya nggak tahu dia. Coba kalau hanya tahu pasti Pak Haji Pendeta Rianto, aduh, susah ini. Masa antara Ismail sama Ishak dijadikan satu kan nggak bener ya Pak ya? Beda, alirannya beda. Kalau Deliar sama hak waris arah ya beda. Kita punya hak waris kan? Udah. Kita stop dulu ya. Nanti dilanjutin lagi. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Kita pakai berdiri, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kasih-Mu, penyertaan-Mu luar biasa. Hari ini Kau sudah memberikan kami firman-Mu. Tuhan, kami tahu dalam hidup ini Tuhan sudah taruh kami potensi, talenta, karunia yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama hidup kami apa yang Tuhan taruh itu belum kami maksimalkan, bahkan belum kami kerjakan. Ampuni kami. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau ambil komitmen di hadapan. Setiap potensi, talenta, karunia yang Tuhan taruh, berikan aku kemampuan, berikan aku kekuatan untuk aku bisa maksimalkan, untuk aku bisa aplikasikan. Dan ternyata itulah pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan dan Tuhan rindukan untuk dijalankan oleh anak-anak. Oleh karena itu hamba berdoa, semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, beri kekuatan, kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi visi-Mu, dan berikan terus kekuatan gairah ilahi, passion yang sangat luar biasa. Bahkan seperti Paulus, ia menjadi unstoppable person. Bahkan nyawanya pun tidak dihiraukan demi untuk menuntaskan amanat agung. Demikian juga para hamba-hamba-Mu yang di tempat ini, semua jemaat berlomba-lomba untuk melakukan amanat agung Tuhan di akhir zaman. Sampai nanti Tuhan sudah nyatakan sudah selesai, it is finished, dan masih pelihara iman percaya. Dan kami percaya Tuhan, surga adalah tempat yang terakhir bagi kami semuanya. Bersama dengan Tuhan, berkati Bapak Gembala, berkati Ibu dan anak-anak kalau hari ini masih ada di Jepang Tuhan. Sukacita dan sejahtera juga menyertai Ibu dan anak-anak. Kesehatan yang prima juga menyertai secara luar biasa. Berkati Tuhan, keluarga hamba-Mu ini Kau ikat dengan tali kasih-Mu, tutup bungkus senantiasa dengan kuasa darah Yesus. Berkati semua pengerja-Mu Tuhan, ada keunitian ilahi,
bergandengan tangan, merendahkan diri untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami sangat percaya yang datang penuh dengan pergumulan. Hari ini ada jawaban yang dari Tuhan. Hari ini ada kelegaan yang dari Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Thank you Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk hambanya Bapak Gembala Pendeta Haji Wiranto. Hari ini kita saya mendapatkan satu rema bahwa kita sudah diselamatkan, dan isilah keselamatan itu dengan berkarya kepada Tuhan. Amin. Ya. Saya mengatakan 3T: tahu diri, tahu malu, tahan diri. Tahu diri artinya bahwa kita sudah diselamatkan, mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan hari-hari, dengan melayani Tuhan. Tahu malu, kita sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Tahan diri, pikul salib artinya bahwa jauhilah kepentingan duniawi. Saya terima kasih sekali, dan saya sangat terharu bahwa kami orang yang di sekuler, bekerja di sekuler, ternyata 25 tahun Pak, ya kan kita bisa, maaf, boleh dikatakan setia masih di jalan Tuhan. Jadi itu bukan berarti tidak ada suka dan duka, penuh dengan teguran, fitnah dan segala. Dan hari-hari ini Tuhan, saya sudah beberapa kali Pak memberikan saya teguran kepada jemaat-jemaat, bukan teguran, seperti pernyataan supaya serius di dalam Tuhan. Cuma banyak juga yang tahan, banyak juga yang enggak. Tapi ya itulah, saya harus menyampaikan itu bahwa mari kita setia tahan terhadap teguran. Mengapa saya sedih Pak? Karena maaf, saya ingin sampaikan, di dalam konseling dia datang dengan segala kesusahan, dengan segala pergumulan. Tetapi di lain pihak dia main-main di dalam pelayanan. Iya, nggak pernah serius. Saya bilang, loh gimana kalau kita mau minta kepada Tuhan kalau kita sendiri nggak mau serius kepada Tuhan, ya. Padahal sudah melayani luar biasa. Sekali lagi terima kasih, dan mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah kami dengarkan, mengajar kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang-orang yang terpilih. Oleh karena Engkau telah memberikan, maka kami mengucap syukur dengan melayani Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami dengan kekuatan itu tetap setia sampai akhir. Kami di tempat Tuhan menjadi sempurna sampai dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, saatnya kami akan memberi yang terbaik dan percaya Tuhan. Di dalam kelebihan, di dalam kekurangan, Engkau mengajarkan kami untuk memberi. Dan biarlah pemberian ini hanya untuk pelayanan gereja. Terima kasih Bapak, berikan hati untuk memberi dengan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Baik, mari kita sama-sama berdiri. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia.
memuji Engkau, memuliakan Engkau. Dan khususnya kami mendengarkan firman Tuhan tentang kasih karunia Tuhan, tentang ucapan terima kasih kami untuk melayani amanat agung Tuhan, tentang setia sampai akhir. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Rianto, berkati keluarganya, anak-anaknya, mantunya, dan pelayanannya Tuhan. Juga Engkau memberkati kami, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, jemaat-jemaat yang ada. Kami tidak tahu apa yang menjadi persoalannya, tetapi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Untuk keluarganya Engkau berkati, pendidikan anak-anak, jodoh, pekerjaan Tuhan, Engkau cukupkan semua, Engkau sediakan semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang tertinggi sampai terendah. Engkau berkati presiden dan wakil presiden, para menteri, aparat penegak hukum, penjaga keamanan. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah mereka melaksanakan Tuhan tugas untuk takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk segala pelayanan gereja-gereja di dunia. Tuhan Engkau berkati pelayanan juga hamba-Mu Bapak Gubernur, Engkau berkati hamba-Mu dalam segala pelayanan. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan kembali Engkau Allah mengasihi dan tidak ada pelayanan kami yang sia-sia. Kami percaya Engkau memberikan kekuatan untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan kembali ke rumah masing-masing Tuhan. Biarlah 1 minggu ke depan kami berjalan bersama Tuhan. Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan orang yang mengasihi Tuhan, yang masuk di dalam rencana Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Dengan